Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayatul Rahma, bisa kamu panggil Ayah. Selamat datang di Educational Administration Class. Halo, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang filsafat pendidikan, juga manajemen pendidikan, yang membahas tentang sistem, struktur. Nah, pada kesempatan kali ini muncul lagi nih pertanyaan baru, yaitu siapakah yang memimpin semua itu? Jawabannya adalah pemimpin pendidikan. Karena sebaik-baiknya sistem itu pasti membutuhkan pemimpin yang baik pula. Ayo langsung aja kita simak videonya. Dalam konteks pendidikan, pemimpin itu tidak hanya soal jabatan loh, bukan hanya seorang kepala sekolah ataupun seorang rektor, tapi kepemimpinan adalah soal visi, misi, nilai, dan keteladanan. Jadi sebetulnya tugas pemimpin pendidikan itu apa sih? Apa cuma tanda tangan di atas ataupun dapat doang? Ayo kita simak. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh warga di lembaga pendidikan seperti tenaga pendidik dan juga peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan tidak hanya soal jabatan seperti kepala sekolah ataupun rektor, tetapi kepemimpinan pendidikan itu juga soal visi, nilai, dan keteladanan. Pemimpin pendidikan bertugas untuk memastikan bahwa nilai filosofis pendidikan benar-benar terwujud dalam praktik di lingkungan sekolah ataupun kampus. Singkatnya adalah, kalau manajemen menjawab bagaimana, lalu kepemimpinan pendidikan itu akan menjawab kemana dan mengapa. Tugas utama kepemimpinan pendidikan meliputi 1. Menetapkan visi dan arah lembaga pendidikan sesuai nilai dan tujuan pendidikan. 2. Menggerakkan dan memotivasi tenaga pendidik seperti guru dan staf agar bekerja dengan komitmen dan penuh tanggung jawab. 3. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan punya makna. 5. Mengambil keputusan yang strategis dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Lalu, menjadi teladan atau role model dalam sikap, etika, dan profesionalisme. Pemimpin pendidikan bukan hanya manager of system, tetapi juga leader of people. Nah guys, ternyata setiap pemimpin itu punya gaya masing-masing loh. Ada yang santai, ada yang tegas, ada yang suka diskusi, dan ada yang apa-apa itu mesti lewat dia banget. Nah, gaya kepemimpinan ini mempengaruhi suasana di sekolah. Beberapa gaya kepemimpinan yang sering kita temui dalam lembaga pendidikan diantaranya adalah 1. Kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara mandiri dengan kontrol yang kuat. Plusnya adalah cocok dalam saat kondisi darurat, dan minusnya adalah kurang memberikan ruang partisipasi pada warga pendidikan. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan. Dampak positifnya adalah meningkatkan rasa saling memiliki dan kerjasama, sedangkan negatifnya adalah butuh waktu yang lebih banyak dan komunikasi yang baik. Kepemimpinan ketiga adalah kepemimpinan laissez-faire, yaitu ia memberikan kebebasan penuh pada anggota. Positifnya adalah ia cocok untuk tim profesional, dan minusnya risikonya yaitu kurang terarah dan jika kontrolnya lemah. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini menginspirasi perubahan melalui visi dan motivasi. Plusnya adalah membangun budaya sekolah yang visioner dan inovatif, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang kuat. Ingat ya guys, dalam pendidikan nggak ada gaya yang paling betul ataupun yang paling jelek.
Semuanya tergantung pada kontekstual yang dilakukan dan nilai pendidikan yang dijalankan. Kepemimpinan seperti apa sih yang bisa dibilang efektif untuk di sekolah dan di kampus? Kepemimpinan pendidikan yang efektif ditandai oleh 1. Memiliki visi pendidikan yang jelas dan humanis. 2. Mampu menyelaraskan manajemen dengan nilai filosofis pendidikan. 3. Mendorong partisipasi, kolaborasi, dan komunikasi terbuka. Yang keempat, berpihak pada pengembangan peserta didik dan kesejahteraan guru. Yang kelima, adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai inti. Lalu, pemimpin pendidikan yang efektif tidak hanya mengajar capaian administratif, tetapi juga membangun budaya belajar, karakter, dan kepercayaan dalam lembaga pendidikan. Jadi, kalau manajemen pendidikan itu ada sistemnya, sedangkan kepemimpinan pendidikan itu adalah pengendali jalannya, maka pendidikan berkualitas lahir dari pemimpin yang dapat mengelola dan menghidupkan nilai-nilai pendidikan.